Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Di antaranya kita ditakdirkan untuk duduk sejenak setelah menunaikan salat subuh berjamaah. Ini adalah merupakan karunia juga dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian yang harus kita syukuri. Bisa duduk di majelis ilmu, mengkaji ilmu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Karena dengan itu insyaallah kita akan bisa meraih rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tema yang akan kita bahas di pagi hari ini. Jadi kita akan berbicara jamaah sekalian Allah 40 atau 45 menit ke depan tentang salah satu amalan hati yang agung, yang sangat-sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan berbagai macam keutamaan kepada mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah. Siapa mereka yang sebenarnya memiliki rasa takut kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang sifat khusus orang-orang yang bertakwa kepadanya, orang-orang yang memiliki kecintaan Allah Subhanahu wa taala serta kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang bertakwa memiliki karakter khas dalam diri mereka yang kemudian disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa. Beliau menjawab dengan 4 hal. 4 sifat, 4 karakter. Dan dari 4 itu yang pertama beliau katakan adalah khaufu minal jalil. Sifat daripada orang yang bertakwa itu yang pertama adalah al-khaufu minal jalil. Rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Wal amal bitanzil, mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, itu Al-Qur'an. Waridha bil qalil, ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan walaupun sedikit. Mereka ridha, qana'ah, wal isti'dad liyawmir rahim. Dan mereka senantiasa mempersiapkan diri untuk sebuah perjalanan yang tanpa batas, perjalanan yang sangat jauh. Itu perjalanan di akhirat nanti. Dari 4 kriteria tersebut, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menekankan al-khaufu minal jalil. Sifat orang yang bertakwa itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki iman, mereka memiliki ilmu, dan mereka juga bisa mencapai apa yang disebut sebagai tingkatan tertinggi dalam iman. Apa itu? Al-ihsan. Sifat-sifat semuanya ini jauh sekali Allah dipicu oleh satu sifat ini, rasa takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka dia bisa mencapai yang lainnya tadi. Maka ini merupakan maqam, tempat yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang sangat khas dimiliki oleh mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahasan kita hari ini, subuh ini, bisa memberikan kepada kita rasa itu. Karena hakikat ilmu adalah khasyatullah. Al-ilmu, para ulama sampaikan ilmu itu adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia menjadi hakikat ilmu itu sendiri. Aslul ilmi khasyatullah. Asal daripada ilmu itu, hakikat daripada ilmu itu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah.
bisa menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak memunculkan dalam hatinya, melahirkan dalam hatinya ilmu-ilmu tersebut rasa takut kepada Allah, yang membuat dirinya semakin berani kepada Allah, menentang Allah, bahkan memutarbalikkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah jamaah sekalian dirahmati Allah mendengar ada orang yang semakin bertambah ilmunya semakin berani sama Allah, dan bahkan mengatakan yang haram menjadi halal, akan berani mengatakan zina halal, LGBT halal, yang penting suka sama suka. Pernah dengar? Ada nggak orang yang ngomong seperti ini? Ada. Dia bukan orang bodoh, bukan. Namun titelnya ngerentek panjang. Apa nggak rentek? Panjang, berderet. Menjadi dosen salah satu Universitas Islam di Indonesia. Pernah mengeluarkan statement seperti itu. Yang penting suka sama suka jadinya halal. Berani. Bahkan mengatakan sampai kemudian hijab, jilbab tidak wajib. Padahal jelas-jelas apa wajib. Riba halal, la haula wala quwwata illa billah. Apapun itu. Kata-kata dia itu dipicu, dipastikan sedikitnya rasa takut dia kepada Allah. Karena kalau dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berhati-hati di dalam berbicara, apalagi terkait dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat dia akhirnya. Inilah maqam, kedudukan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita miliki. Karena Allah memujinya. Allah memuji mereka yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar ayat innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sering mendengar ini? Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya hanyalah mereka para ulama yang memiliki ilmu, yang bermanfaat ilmu yang menyebabkan mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memujinya. Allah memuji mereka yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khasyatullah ini, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini jemaah, akan berbanding lurus dengan pengetahuan seorang hamba kepada Allah. Jadi rasa takut itu jemaah, rasa takut yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa takut yang disertai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena pengenalan hamba itu kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal dia dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan perbuatan-perbuatan Allah, dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, semakin dia takut kepada Allah. Karena dengan ilmunya dia tersebut, dengan pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka semakin dia yakin bahwa apapun yang terkait dengan Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya pasti sempurna, dan apapun yang ditetapkan oleh Allah pasti bijaksana, pasti adil, pasti benarnya. Makanya dengan keyakinan itu semakin dia dekat dengan Allah, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang seperti ini jamaah sekalian Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaannya, keistimewaannya. Banyak sekali kita dapati di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi
Ini ada di dalam surah Ar-Rahman. Jamaah sekalian dirahmati Allah, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rahman. Kalaulah satu surga saja, mungkin kita nggak mengerti bagaimana hakikat surga di dalamnya seperti apa. Ya, tetapi dengan informasi yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, kita menjadi ada gambaran, meskipun tidak akan sama persis, tapi minimal ada gambaran. Dan di antara gambaran itu luasnya surga yang diberikan oleh mereka yang terakhir kali masuk surga. Satu surga itu jemaah, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi mengatakan, ya, surga bagi mereka atau bagi orang yang terakhir kali masuk surga itu seluas mata memandang, dikalikan 10 kali lipat. Itu yang terakhir. Jadi setelah semua orang-orang beriman itu masuk surga, ini orang paling belakangan. Dikasih surganya seluas mata memandang kali 10 kali lipat. Ini satu surga. Bagaimana kalau dua surga? Lalu bagaimana kalau yang diberikan surganya tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala? Jelas ini sebuah karunia yang tidak main-main. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang sungguh luar biasa mulia. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan kepadanya surga, tapi surga itu juga didekatkan kepadanya. Allah katakan dalam surah Qaf ayat yang ke-31 sampai 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Dan surga itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang bertakwa, ya, di tempat yang Allah dekatkan kepada mereka. Ghaira ba'id, sangat dekat, tidak jauh, ya, sangat dekat kepada mereka. Dan dikatakan kepada mereka saat itu, hada ma tu'adun. Ini loh yang kemudian Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kalian, surga ini yang didekatkan ini. Untuk siapa dia? Likulli awwabin hafid, untuk mereka orang-orang yang mau kembali kepada Allah dan menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang kembali kepada Allah? Siapa orang-orang yang menjaga aturan-aturan Allah ini? Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka tidak melihat Allah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala gaib dari pandangan mereka, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, orang itu kalau takut biasanya takut dengan yang kemudian dia lihat, kemudian dia takut, atau yang tidak dia lihat. Logikanya takut dengan apa yang dia lihat. Depan ada ular, jenengan takut atau tidak? Ular apa? Tiba-tiba di depan gitu ya. Tentunya kita akan bergidik, ya, hati kita takut, ada rasa takut. Melihatnya takut. Itu hal biasa. Tapi bagaimana jika hal itu tidak dilihat oleh pandangan mata kita, tapi kemudian kita takut kepadanya? Ini loh derajat takut yang luar biasa yang hanya dimiliki oleh mereka yang bertakwa kepada Allah. Man khasyar rahmana bil ghaib, yang mereka itu takut kepada Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak melihat Allah. Dan mereka mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bertaubat, hati yang kembali. Ini surga balasan atau keutamaan yang dimiliki oleh mereka yang takut kepada Allah, diberikan surga. Dan kita sering membaca di dalam surah Al-Bayyinah, di akhir surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8, balasan buat mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min
tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya Allah. Balasan kepada mereka kata Allah adalah surga Jannatu Adn yang di situ air mengalir, lalu kemudian dia kekal di dalamnya. Balasan surga itu dibuat untuk siapa atau diberikan kepada siapa? Liman khasyya Allah, buat mereka yang takut kepada Allah. Ini jamaah yang pertama, balasan atau keutamaan buat mereka yang takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam surganya. Allah juga membalas mereka dengan ampunan dan juga pahala yang besar. Ampunan dan pahala yang besar. Ini keutamaan yang lain. Allah berikan ampunan bagi mereka yang punya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan di dalam ayat yang lainnya, surah Al-Mulk di ayat yang ke-12, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfirah wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah meskipun mereka tidak melihat Allah, balasannya adalah ampunan dari Allah, maghfirah wa ajrun kabir, dan balasan atau pahala yang besar. Dan orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang pasti masuk surga. Sebaliknya orang yang tidak diampuni oleh Allah, tidak mungkin dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan hanya sekedar masuk surga jemaah, Allah balas dengan pahala yang besar. Pahala yang besar itu Allah balas dengan kenikmatan-kenikmatan surga plus ditambah dengan kenikmatan yang lainnya sampai dia bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya nanti. Semoga kita mendapatkan kesempatan ini. Syaratnya apa? Harus ada rasa takut kepada Allah. Rasa takut itu loh yang kemudian memunculkan kemuliaan-kemuliaan setelahnya, yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas itu nanti di dunia maupun nanti di akhirat. Di antara balasan yang lainnya jemaah, disampaikan oleh Nabi SAW bahwa mereka akan mendapati di akhirat nanti naungan, yang dimana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara kita sudah pernah mendengar hadis sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah naungi pada mahsyar nanti, saat di mana matahari Allah dekatkan kepada kita sekalian. Sangat dekat. Sangat dekat. 1 mil, kurang dari 3 kilometer. Kok nggak terbakar ya? Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bikin tidak terbakar, tapi bikin kita tersiksa, bikin manusia tersiksa. Tersiksanya sampai kemudian mengeluarkan apa yang namanya keringat sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Saat dimana tidak ada naungan lagi, saat dimana tidak ada tempat untuk berteduh lagi, semuanya sejauh mata memandang adalah hamparan yang sangat luas. Tak ada tempat untuk berteduh apalagi bersembunyi. Allah dekatkan itu matahari. Tak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Saat itu kita butuh sekali naungan dari Allah. Dan ternyata di antara mereka yang diberikan oleh naungan, di antara mereka yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan naungan